Sehat, Pak. Oh iya. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin tahu, kami sudah mengetahui bahwa saudara adalah saksi yang mencabut laporan atau pemeriksaan baik di kepolisian maupun dulu di pengadilan, betul? Betul, Pak. Tanggal berapa saudara mencabut laporan itu yang secara resmi di kepolisian? Tanggalnya saya lupa, Pak. Tapi saudara tuangkan dalam bentuk BAP? Sudah. Dalam bentuk BAP ya? Iya, sudah, Pak. Ini adalah satu kesempatan yang diberikan untuk mencabut keterangan di pengadilan dulu melalui forum resmi ini di pengadilan. Jadi kalau kemarin kami masih menganggap hanya wacana saja, tapi hari ini untuk mendengar kesaksian saudara Liga Akbar, kami ingin saudara lebih fokus dan tidak berubah-ubah ya. Iya, Pak. Baik. Saudara Liga Akbar, apa yang saudara ketahui tentang kasus tersebut sebelum saudara mencabut laporan? Mulai dari tanggal 27 malam jam 22 yang saudara ketahui. Dan saudara di mana saat itu? Yang saya ketahui itu adalah kecelakaan, Pak. Dan saya waktu tanggal 27 malam itu saya ada di warung SMA 4. Jam berapa saudara di warung di SMA 4? Dari sore jam 4 sampai jam 11 malam. Oke, itu keterangan saudara hari ini adalah sama dengan keterangan saudara waktu di BAP atau sudah berubah yang sekarang? Masih sesuai BAP yang 2024. 4. Nah, kemudian perbedaan antara keterangan dahulu dengan sekarang apa yang Anda ingin sampaikan? Tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang mulia. Kalau dahulu itu kan seolah-olah saya ada di situ, Pak. Tapi sebenarnya saya nggak ada di situ dan tidak tahu kejadiannya. Kenapa bisa saudara yang dipilih menjadi saksi? Siapa yang menunjuk saudara jadi saksi? Siapa yang mengarahkan saudara jadi saksi? Saya itu tidak mengerti. Saya dimintai oleh Pak Rudiana waktu itu. Hanya keterangan soal pakaian, motor, dan helm saja. Apa kaitan saudara dengan Rudiana? Apakah ada hubungan famili, kekeluargaan, atau dikenalkan oleh orang lain? Tidak ada hubungannya sama sekali, Pak. Hanya kenal dari almarhum Eki. Eki, siapa yang mempertemukan saudara dengan Rudiana? Dalam bentuk panggilan atau ada yang membawa saudara ke kantor polisi? Dalam bentuk panggilan. Dapat telepon. Yang menelpon siapa? Pak Rudiana. Oke, itu tanggal berapa? Saya lupa itu, Pak. Berapa lama setelah pembunuhan? Setelah tanggal 27 Agustus? Ada 2 minggu lebih. Oke, di mana saudara ketemu Rudiana? Saya dijemput di depan rumah, depan gang. Di depan gang, oleh Rudiana? Ya, betul. Kemudian saudara dibawa kemana? Saya disuruh ikut bicara 4 mata, Pak. 4 mata? Iya, keliling kota doang. Di mana? Keliling kota doang, Pak. Oh, yang nyupir si Rudiana? Ya, betul. Oke, kira-kira berapa lama proses perjalanan saudara dengan Rudiana? Oh, hanya sejam kayaknya, Pak. 1 jam? Ya. Apa yang saudara dapatkan, yang saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil keliling-keliling kota tersebut? Bapaknya almarhum itu menanyakan pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu. Almarhum itu menjelaskan, kenal nggak ini sama foto lewat HP? Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja, Pak. Ya. Foto Rivaldi. Saya menanyakan emang ada apa? Terus dia jawab, saya ada masalah nih, bakal ribut sama dia. Cuman saya nggak tahu masalahnya apa. Di samping itu juga ada ibunya. Ibunya pun menanyakan sama saya, Pak. Ibunya Eki? Ya, betul. Di dalam mobil? Bukan di dalam mobil, Pak. Di rumah ini posisinya. Oh, ke rumah. Ya. Lagi di rumah menanyakan, ada masalah apa? Saya juga nggak tahu, ya kan? Ibunya almarhum menanyakan ke almarhum Eki, dia pun nggak jawab. Liga Akbar, ini saya mau menekankan bahwa keteranganmu itu sangat penting dan sangat merubah kronologis peristiwa pidana ini gitu. Apakah kamu masih bertahan dengan berita acara atau pemeriksaan pada tahun 2018 lalu atau sudah mencabut dan mengaku itu adalah satu kebohongan? Sudah mencabut, Pak. Mencabutnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk, kalau dulu itu kan kebohongan ya. Kalau sekarang sejujur-jujurnya, Pak. Apa? Yang sejujur-jujurnya.
Pencabutan yang kami dapatkan itu dari berita bahwa Adik Akbar pada saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat mencabut keterangan yang dibuat 2016-17 lalu. Betul itu? Betul Pak. Dan kemudian kami melihat tayangan di iNews TV dalam acara Rakyat Bersuara, saudara diwawancara oleh Aiman dan saudara mengakui bahwa itu adalah satu kebohongan dan rekayasa Rudi Yana. Betul itu? Oh, kalau itu saya bukan arahan oleh Rudiana Pak, pas di penyidikan. Kalau kesaksian kan dimintai oleh Pak Rudiana waktu itu. Oh, coba saudara bertemu dengan Rudiana. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk dimintai kesaksian. Saksi. Saudara sudah mencabut laporan atau keterangan saudara baik di pengadilan maupun di BAP, betul? Betul. Tentunya ada penyebabnya kan? Ya, betul. Karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, begitu? Ya, betul Pak. Nah, apa yang tidak sesuai fakta dan apa yang faktanya, tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang majelis hakim. Oh, yang faktanya itu emang saya tidak ada di saat kejadian. Yang tidak faktanya itu ya orang berpikirnya saya ada di situ Pak. Artinya ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya, betul Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran. Ya. Ada lempar-lemparan. Ya, betul Pak. Nah, itu termasuk yang saudara cabut? Ya, itu yang saya cabut Pak. Baik. Waktu itu saudara sempat di BAP? 2016 ya di BAP. Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali Pak. Siapa yang mengarahkan isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Penyidik Pak. Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa. Ada Rudiana waktu itu? Oh, seingat saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ, tapi ada teman saya dua itu dia bertemu katanya. Intinya itu arahan Rudiana? Tidak tahu saya Pak. Ya, maksud Anda, saudara mau mengatakan bahwa ada peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi yang Anda alami dan tidak Anda ketahui, kenapa bisa ada tulisan seperti itu di berita acara itu? Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu? Saya menolak Pak. Oh menolak, tapi menolak, kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa, dia bilang katanya ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja sih Pak. Berarti kamu dalam keadaan terancam dan ketakutan begitu? Pasti Pak. Apa yang membuat moral atau hati kamu sehingga kamu punya niat untuk berkata jujur? Oh, saya tidak mau fitnah Pak. Pasti dosa besar itu Pak. Setelah 8 tahun kamu menyembunyikan fakta itu, berbohong, kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah? Pasti Pak. Kamu nggak tahu bahwa resiko kamu melakukan itu ada resiko ancaman pidananya? Tidak tahu Pak. Ya, bagi kami kamu adalah satu upaya yang terbaik dan tidak kami persoalkan. Yang penting di sini adalah kejujuran. Gitu. Pada hari ini kamu bersedia mencabut semua di depan majelis? Apa yang kamu bersedia Pak? Majelis, saudara saksi menyatakan bahwa semua keterangan itu diungkapkan di depan ini, bahwa menyatakan apa yang diterangkan oleh Liga Akbar pada tahun 2017 adalah tidak benar dan Liga Akbar tidak berada di TKP pada saat itu. Betul Liga Akbar? Betul Pak. Oke, demikian. Terima kasih. Saudara saksi apakah mengenal saudara Sakatatal? Tidak Pak. Tidak pernah. Tidak. Pernah bertemu sebelum ini? Waktu di Polda aja itu. Di Polda? Iya. Dalam acara apa bertemu di Polda? Pemeriksaan. Di tahun kapan? 2024. 2024? Iya.
Saudara saksi, kami membaca putusan di mana ada keterangan saudara saksi pada perkara nomor 4 ya, di halaman 46 sampai dengan halaman 48. Keterangan ini kan sebelumnya diambil dari saudara saksi ketika proses penyidikan, diambil keterangannya oleh penyidik ya, dalam bentuk dibuat berita acara pemeriksaan atau BAP. Ketika saudara saksi di BAP oleh penyidik, apa yang saudara saksi sampaikan ketika tahun 2016 lalu? Oh, yang saya sampaikan hanya perihal ada masalah dengan Rivaldi dengan yang isi BBM saja Pak waktu itu. Kalau di dalam putusan ini saudara sampaikan bahwa saudara bertemu dengan bahwa sekitar 30 menit tepatnya jam 20.45 Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina almarhumah meminta saksi untuk mengantarnya pulang ke rumahnya di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini benar nggak keterangan? Tidak Pak. Ya, pertanyaan saya, bagaimana keterangan ini bisa keluar dari mulut saksi? Ya karena paksaan Pak. Saya juga takut di situ. Dipaksanya itu sebelum saksi menjadi saksi di persidangan atau ketika saksi memberikan keterangan saksi di penyidikan? Di penyidikan. Siapa yang memaksa? Penyidik Pak. Penyidik yang memaksa. Ya. Saudara saksi, apakah saudara mendapatkan surat panggilan ketika di penyidikan? Tidak ada Pak, saya dijemput di rumah kok. Dijemput di rumah. Yang jemput siapa? Ada 3 rekan bapaknya almarhum itu tiba-tiba datang ke rumah, katanya mau ngobrol doang sebentar katanya. Saya menolak dulu awalnya Pak. Kalau hanya ngobrol sebentar doang di rumah aja Pak, ya, nggak apa-apa, bentar aja ikut katanya. Pas saya masuk ke dalam mobil, saya masuk, di situ ada 3 anggota sama sahabatnya almarhum 2 orang. Saudara kenal yang menjemput saudara? Tidak Pak. Tidak. Saudara tahu dari mana bahwa yang jemput saudara itu polisi? Dia mengatakan Pak, saya rekan bapaknya almarhum katanya. Dia menyatakan apa? Saya rekan bapaknya almarhum. Teman bapaknya almarhum. Ya. Ya. Kemudian saudara dibawa oleh polisi itu ke kantor polisi, ke Polres. Iya atau betul. Ke Polda. Ya. Kemana? Ke Polresta Cirebon Kota. Polres Cirebon Kota. Sampai di Polres Cirebon Kota, kemudian apa ceritanya? Sampai di sana saya disuruh nunggu di tempat kayak aula bertiga sama sahabatnya almarhum itu berdua Pak. Bertiga ada sekitar sejam atau sejam lebih lah. Saya nungguin di situ. Ya. Terus hanya saya yang dibawa diperiksa. Oke. Siapa sahabat almarhum itu? Ferdi dengan Satrio. Ferdi Satrio di BAP juga tidak? Tidak Pak. Tidak. Cuma saksi yang di BAP. Tidak diperiksa. Hanya saya saja. Ya, hanya saksi yang di BAP kan diperiksa. Ya. Ya, ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ada proses tanya jawab tidak? Ada. Ada. Apa yang ditanya dan apa yang diterangkan saksi ketika proses di pemeriksaan oleh penyidik itu? Yang ditanyakan itu pas peristiwa pelemparan batu, pengajaran dan peneriakan itu. Dia menanyakan siapa yang ada di situ katanya. Saya menolak itu Pak. Iya. Pak saya nggak ada di situ. Iya. Dia tetap menjawab, ini ada yang bilang kamu di situ. Saya jawab lagi, siapa Pak orangnya, kata saya bilang. Tapi dia tetap tidak percaya Pak. Iya. Akhirnya suruh memilih 2 orang itu Pak. Boleh? Kamu kan kenal katanya sama Ucil. Saya nggak kenal Yang Pak. maksud Ucil siapa? Rivaldi. Ya. Saya bilang, saya nggak kenal Pak, hanya tahu dari foto saja aja. Udah nggak usah bohong katanya. Ya. Karena ada yang bilang kamu di situ. Lalu? Dia tetap bilang begitu. Ya. Ya. Ketika berita acara itu selesai, kan biasanya kamu diminta membacanya dan tanda tangan. Ya. Kamu apakah membaca lebih dahulu sebelum tanda tangan? Membaca dahulu dan saya menolak Pak waktu itu. Kenapa menolak? Karena keterangan itu pasti bohong Pak. Saya menolak, hanya saya takut, tertekan, tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa. Saya terpaksa.
tekanan seperti apa yang kamu rasakan ketika itu? Maksud saya, gini pertanyaan saya. Apakah ada upaya memaksa kamu turun tanda tangan, ada ancaman, atau seperti apa yang kamu rasakan ketika itu? Sehingga kamu menolak dan kemudian terpaksa tanda tangan. Saya tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa dan saya harus kayak gimana, Pak. Jadi kamu tanda tangan saja. Tanda tangan, Pak. Waktu itu kamu umurnya berapa? 21. 21. Ketika di persidangan, ya, pada perkara nomor 3 dan nomor 4, ya, itu kamu ada surat panggilan dari jaksa atau dari pengadilan untuk menjadi saksi di perkara itu? Ada, Pak, ada. Ada. Tadi kamu sempat sampaikan sebelum saya tanyakan tadi bahwa kamu takut. Takut, Pak. Ya. Ketika sebelum memberikan keterangan di persidangan, ya, apakah ada orang yang meminta supaya kamu memberikan keterangan yang sama ketika di penyidikan seperti apa? Ada nggak? Oh, tidak ada, Pak. Tidak Saya ada. jelaskan dulu sebentar, ya, Pak. Ya, silakan. Pas ingin dimulai persidangan waktu itu, kan di situ ada ibunya almarhum, ada kakak saya juga, kakak angkat saya hadir di situ, bertemu Pak Rudiana Di mana? di depan persidangan, tempat persidangan, sempat bertemu. Ya, di pengadilan ini. Iya. Ya. Kakak saya menanyakan, Pak, kenapa keterangannya Liga dibuat seperti itu? Lalu, Nggak apa-apa, aman, katanya. kemudian, Saya bingung, Pak, harus bilang sama siapa, katanya. ya, Siapa yang mau percaya sama saya? ya, Sudah begitu, Pak. itu aja. Itu aja. Ketika di persidangan kan ada pengacara, ada jaksa, ada hakim. Kamu kan ditanya tentang apa yang pernah kamu sampaikan atau apa yang kamu ketahui. Pertanyaannya, mengapa yang kamu sampaikan masih seperti yang ketika kamu di proses di penyidikan? Saya takut, Pak, persidangan itu kan tertutup. Tertutup. Iya, tertutup. Oh, Saya kira ibunya almarhum itu boleh masuk ke tempat persidangan dan kakak saya bisa Iya. masuk, teman-teman saya juga bisa masuk. ya, Ternyata itu tidak bisa, Pak. ya. Bagaimana sampai kamu bisa menyampaikan keterangan yang isinya masih tidak jauh berbeda dengan ketika kamu di penyidikan? Maksudnya gimana, Pak? Kamu kan menyadari bahwa berita acara ketika di penyidikan itu tidak benar isinya, ya. Begitu juga kemudian kamu diundang ke pengadilan untuk menjadi saksi, dengar keterangannya. Ya. Tetapi pertanyaan saya, mengapa keterangan kamu sebagai saksi di persidangan masih seperti ketika keterangan kamu di penyidikan? Ya, saya takut, Pak. Itu Takut. pertama saya masuk ke persidangan itu. Saya nggak tahu harus kayak gimana ini, Pak. Lalu bagaimana kamu menjawab pertanyaan dari hakim jaksa ketika itu, pengacara? Mengikuti sesuai BAP. Kamu mengikuti sesuai BAP, apakah sudah ada yang sebelumnya mengingatkan supaya kamu mengikuti sesuai BAP? Mengikuti BAP. Ya, ada tidak orang yang mengingatkan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Apakah kamu sebagai saksi ketika itu menerima BAP? Menerima salinan BAP nggak ketika kamu jadi saksi ketika itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh. Saudara, ketika mendengar saudara almarhum Eki dan Kina kecelakaan dan berada di rumah sakit, apakah saudara pernah melihat mereka di rumah sakit? Melihat, Pak. Melihat. Bagaimana kondisi dari almarhum dan almarhumah? Almarhum Eki? itu sudah banyak darah di belakang kepala, Ya, keluar dari hidung juga, dari mulut. ya, Tangannya sebelah sini udah patah ke atas, Pak. ya. Melihat pakaiannya juga, celana jeans yang digunakan emang betul itu, sepatu juga betul. Di ruang jenazah itu saya lihat helmnya juga dengan sendalnya Vina juga ada di situ. Ya. Helmnya bagaimana helmnya Eki? Helmnya kayak T-Rocket warna merah putih. Ada situasi apa di helmnya, ada yang berubah? Saya lihat cuma depannya aja yang lepas, Pak. Depannya lepas. Iya. Depannya lepas itu maksudnya kaca depan itunya. Bagian dagunya lepas. Bagian dagunya. Iya.
bagian dagu itu menyatu dengan helm utama atau bagaimana? Ya menyatu. Seharusnya menyatu. Seharusnya menyatu, itu kan full face Pak. Oh, kemudian dia patah atau terlepas? Lepas. Oh. Jadi kalau sepengetahuan saudara saksi, helm full face-nya Eki itu ada bagian dagunya. Ada bagian dagunya masih utuh. Ketika saudara saksi lihat helm almarhum Eki, bagian dagunya sudah tidak ada. Sudah lepas. Sudah lepas. Selain di bagian full face-nya, di bagian dagu, apalagi di bagian helm itu yang ada saudara saksi lihat kayak berbeda? Hanya lecet-lecet ringan saja Pak. Ada lecet tapi? Ada. Ada lecet? Ada. Selama ini disampaikan di banyak pemberitaan bahwa helmnya utuh. Kalau menurut keterangan saksi, helmnya utuh atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Lepas bagian dagu. Ada bagian dagunya lepas dan juga ada lecet-lecet. Iya betul. Saudara saksi diperiksa di 2 perkara ya, ketika 2017 ada perkara 03 dan 04. Saudara saksi ingat nggak? Tidak ingat Pak. Tidak ingat. Ya tidak ingat. Ada berapa kali dipanggil sebagai saksi ketika persidangan 2017 lalu? 1 kali. 1 kali. Iya 1 kali. Oh, ketika di persidangan 1 kali dipanggil itu ada berapa terdakwa yang ada seingat saksi? 2 atau 5? 5 Pak. Oh 5, oke. Berarti saudara saksi hadir di perkara nomor 4, tidak putusan 2017 Pengadilan Negeri Cirebon. Ya. Oke. Sementara cukup? Ya, makasih. Cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya pengen tanya tadi masalah helm ya, penegasan aja sedikit ya. Berarti tadi ada yang copot di depan, di belakangnya gimana? Ada pecah, retak atau apa? Bagian belakang itu hanya lecet-lecet. Lecet ya, ya sudah seperti itu. Kemudian saya pengen tanya, saudara saksi tadi menyatakan bahwa saudara dipanggil 1 kali ya ke persidangan ya? Ya betul. 1 kali itu terhadap perkara terdakwanya dihadirkan 5 orang ya? Ya. Berarti atas perkara yang terdakwanya waktu itu Saka Tatal, saudara saksi dihadirkan? Waktu Saka Tatal tidak Pak. Tidak. Saya cuma sekali kok. Tapi saudara saksi tahu bahwa saudara saksi menjadi saksi di perkara Saka Tatal? Atau bagaimana? Atau tidak tahu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Ya. Berarti saudara saksi tidak tahu ya. Kemudian tadi saudara saksi menyatakan tidak pernah ada di tempat kejadian. Ya betul. Dan tidak pernah melihat ada pelemparan ya. Ya betul. Berarti saudara saksi apakah pernah melihat laka lantas juga di situ? Tidak. Tidak ya. Oke. Kemudian tadi saudara saksi melihat mayat atau mungkin ke rumah sakit melihat kondisi almarhum ya. Saudara saksi menyimpulkan bahwa itu kejadiannya seperti apa? Bisa menyimpulkan? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Oke, cukup Yang Mulia. Terima kasih. Cukup ya. Jadi termohon cukup, dari kuasa pemohon cukup. Untuk pemohon Saka Tatal, bagaimana keterangan dari saksi ini? Benar semua atau salah semua atau sebagian benar, sebagian salah? Nggak tahu berarti ya, saudara oh ya, saudara nggak tahu atas keterangan ini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk keterangannya sudah selesai. Baik Bu, terima kasih. Untuk saksi yang selanjutnya, ya. Kita bisa istirahat? Mau istirahat sekarang? Boleh. Ya, untuk saksi selanjutnya setelah skor ya, kita lakukan skor, kita lanjutkan kembali di jam 1:30 ya.
Sidang diskors